Setelah kita mendapatkan penolakan, lalu kita mendapatkan saran Om Ded dari petugas piket yang pada malam itu agar kita ini agar mengambil mobil sendiri, dan jika sudah bisa mengambil mobil tersebut barulah dibawa ke Polsek Cinangka. Sedangkan yang kami sudah memberitahukan bahwa yang membawa mobil kami itu memiliki senjata. Enak ya, jadi kalian kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Lah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait anak bos rental mobil ya teman-teman. Yang dimana anak bos rental mobil ini yaitu melaporkan kepada pihak polisi ketika mobilnya itu dibawa kabur oleh oknum, yaitu yang katanya adalah TNI AL. Seperti apa kronologinya? Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Kami bermaksud datang ke Polsek Cinangka, waktu itu kan terdekat hanya sekitar 2 km. Setelah meminta pertolongan pada petugas piket, saya jelaskan kronologinya seperti apa. Kita ditodong, ini mobil rental, kita bawa surat-surat BPKB, STNK asli pun nggak kita kasih Om Deddy ke penyewa. Kunci serep, berkas-berkas penyewa kita bawa. Kamu ini dari leasing ya? Bukan dari leasing. Kita ini rental mobil, nih berkas-berkas ada di saya. Sebelum saya menunjukkan sudah dapat penolakan. Ada statement bapak saya bilang seperti ini, ayo kita dampingi, nanti adalah uang capek. Oh, jadi minta dampingi kepada polisi ya teman-teman. Itu pun ada uang capek. Jadi dibayar gitu teman-teman. Jadi minta tolong kepada polisi, ada uang capek, kan dibayar ya. Tapi polisi ini jawabannya malah tidak mau menolong ya teman-teman. Tapi jawabannya nanti aneh ya. Coba mari kita lanjutkan ya. Ya udah, kami konfirmasi dulu ke Kapolsek. Kemudian dari petugas piket keluar lagi, maaf tidak bisa mendampingi karena tidak ada LP. Ini urgent Pak, kebetulan juga mobil kan dekat dari situ. Kami saat ditodong pistol, kepada siapa kami meminta tolong kepada polisi. Dia menanyakan emang ciri-ciri pistol itu seperti apa. Setelah kita mendapatkan penolakan, lalu kita mendapatkan saran Om Ded dari petugas piket yang pada malam itu agar kita ini agar mengambil mobil sendiri, dan jika sudah bisa mengambil mobil tersebut barulah dibawa ke Polsek Cinangka. Sedangkan yang kami sudah memberitahukan bahwa yang membawa mobil kami itu memiliki senjata api. Lalu si petugas piket pada malam itu menanyakan apakah ciri-ciri dari senjata api tersebut. Lalu abang saya menjawab berwarna hitam, dan karena abang saya awam tentang senjata api ya, berwarna hitam dan seperti airsoft gun seperti itu kan. Lalu dari petugas yang piket pada malam itu mengatakan kalau itu senjata api bohongan begitu Bang Deddy. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi anak bos rental ini dan bos rental juga meminta bantuan kepada polisi, namun polisi ini malah ya tidak mau membantu. Alhasil ya teman-teman ya, yang dimana yang membawa kabur yaitu mobil bos rental itu, mereka itu memiliki yaitu pistol. Sudah dijelaskan kepada kepolisian, tapi kepolisian ini malah tidak mau membantu. Terus ya, mau minta tolong kepada siapa ya? Enak ya, jadi kalian kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Lah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Lah terus sing ngongkon awakmu dadi polisi iku lho ya sapa? Aku takon. Yang menyuruh kamu menjadi polisi itu siapa? Awakmu iku wis digaji masyarakat, sik sambat ae. Awakmu yo lek gawe kesalahan, paling banter gak munggah pangkat atau dimutasi. Masyarakat gawe kesalahan, ya dijeblosno penjara ndeng-gendeng ngono sambat ae kono. Iya betul ya teman-teman ya. Kalau masyarakat membuat kesalahan ya langsung masuk penjara. Tapi kalau oknum polisi yang membuat kesalahan paling dimutasi gitu ya teman-teman ya. Paling berat juga cuma dipecat gitu ya. Enak ya jadi kalian. Ada apa-apa atau nggak ada apa-apa, tetap dapat gaji dari pajak kami. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita jarang tahu lapor polisi. Kita lebih sering lapor Pak RT. Itu juga paling suruh salaman terus damai selesai masalah. Selesai ya. Terus kalau kalian ngeluh kita nggak boleh lapor kalian kalau ada apa-apa. Boleh nggak ya? Kita nggak usah bayar pajak aja gitu. Jadi kan sama-sama dapat solusi. Janji deh, kalau misalkan kita dibolehin gak bayar pajak, nanti kalau ada apa-apa, kita lapornya ke Satpam BCA aja. Ke Satpam BCA, lucu nih abang ini ya. Gimana? Ini nih polisi atu nih. Ini nih sekolah di Konoha nih. Lulusan Konoha nih. Didikannya dari Konoha, impor langsung. Naturalisasi nih pasti nih. Naturalisasi. Ya? Nih lihat nih Pak Kapolri. Anak buah lu nih. Siapa nih yang ngajarin coba? Enak jadi kalian apa lapor polisi. Gemes banget gue dah sama nih orang nih. Tahu nih respon masyarakatnya kayak gimana nih? Bibirnya aduh pengen banget berkata-kata. Sopan banget cara ngomongnya, halus gitu. Lurus aja. Aduh. Terus ngapain gitu loh? Kita mengadu sama ke siapa? Iya, tugasnya Bapak itu apa? Aduh, banyak banget yang pengen diomongin nih, jadi kagak enak gua, malu gua sama Kapolri. Maaf nih Pak ya sebelumnya Pak ya. Aduh. Kayak mana ya? Gemes gitu sama dia nih. Gemoy soalnya. Sopan lah cara ngomongnya itu, bagus lurus, itu rapi. Adabnya ini punya adab kayak begini nih, bagusnya dia nih.
Seneng nih masyarakat punya polisi kayak begini nih. Coba deh kalian kayak gimana deh? Apa yang harus ditangkap ini? Apa yang harus gua respon nih buat polisi kayak gini? Seneng gua deh. Ya coba ramai nih komentar kalian, gua harus ngapain coba? Aduh, Pak Pol, izin sedikit ya Pak ya. Gendang telinga aku ini Pak, meronta-ronta deh dengar kata-kata Bapak tuh lewat di beranda aku Pak. Satu aja Pak yang jadi pertanyaannya Pak. Tujuan Bapak jadi polisi itu apa Pak? Sebenarnya ya, tujuan Bapak jadi polisi itu apa sebenarnya? Coba Bapak jawab dulu dengan hati nurani Bapak. Ya Pak, ini netizen perlu tahu juga soal ini Pak. Iya. Panas aku Pak dengarnya Pak, halo Pak, ya Allah. Jadi polisi ini mengeluh ya teman-teman ya. Lalu kemudian kalau polisi mengeluh ini gimana solusinya ya teman-teman ya? Sedangkan ya masyarakat ini ketika ada masalah, ketika ada hartanya yang mau dirampas, ketika ada begal, mau lapor kepada siapa ya? Kalau bukan kepada kepolisian gitu ya. Tapi polisi ketika dilapor malah mengeluh. Nah, ini yang membuat para netizen ini geram gitu ya. Jadi tugas kamu itu sebagai polisi itu apa? Gitu jadinya malah ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Yang nyuruh kau jadi polisi siapa? Kan? Nggak ada kan? Kemauanmu sendiri kan? Nah ya udah, jalani tugasmu. Kok enggak kau jadi kuli kayak kami? Tahan nggak kau jadi kuli kayak kami? Panas-panasan, hujan-hujanan. Nah. Jangan mentang-mentang dari telepon kita sama masyarakat. Itu memang tugas kalian, melayani, mengayomi. Itu slogan kalian. Melindungi masyarakat. Nah, apalagi yang kau keluhkan Pak Polisi. Nah, jangan mentang-mentang banyak oknum berkeliaran, oknum polisi berkeliaran, kau menyerah. Terus kau salahkanlah warga, kau bilang enak ya jadi kalian. Nah, mundur aja kau, mundur jadi polisi kau. Kalau memang nggak sanggup, lepas bajumu, jadi kuli kita yuk. Gak tahu aku panas-panasan itu kayak mana. Aneh-aneh aja lah kalian sekarang. Giliran dikritik dibilangnya ngejelekin instansi, karena yang ngelakuin cuma oknum. Betul, oknum. Tapi oknumnya banyak. Katanya siaga 24 jam. Mengayomi masyarakat. Iya, betul. Siap membantu masyarakat kapanpun. Iya, betul. Kalau masyarakat lapor jangan ditunda-tunda, jangan dipersulit. Alasan surat-surat, alas-alas pembuktian. Nanti Pak bantu dulu. Nah itu ya. Bantu dulu, Bapak tuh punya kewenangan. Bantu dulu. Ajak si pelakunya ke kantor Bapak. Bawa mobilnya sebagai barang bukti. Nah iya. Nanti di kantor Bapak baru minta surat-surat bukti pemilikan mobil. Iya, tanya setuju ke si pelakunya, Bapak dapat mobil ini dari mana? Begitu dong. Tapi dia saat melaporkan itu, ketika kita tanyakan surat-surat, dia buru-buru. Ya iya Bapak. Iya. Kan dia mau ngejar maling. Bukan mau nonton konser tahun baruan. Betul. Harus buru-buru, nanti malingnya kabur. Gimana sih? Ini bijak bener ya abang ini ya. Ya iyalah ya. Kalau nggak buru-buru, nanti bagaimana? Yang juga urgent ya teman-teman ya. Mendesak. Harusnya ya Pak Polisi ini ya gercep gitu ya. Malah dipersulit ya. Apalagi ya bos rental ini sudah mengatakan nanti ada uang capek Pak gitu ya. Sudah jelas itu dibayar ya teman-teman. Ini malah suruh buat surat LP lah dan lain-lain lah. Ya nanti ya malingnya keburu sudah ke pulau ya luar Jawa ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Ini juga ya kritikan yang sangat ya bijak sekali ya teman-teman ya. Geleng-geleng ya. Izin menjawab buat masnya karena masnya nanya. Saya tanya fungsi polisi apa. Iya, sebagai orang awam, saya juga nggak tahu fungsi polisi itu apa. Karena sepengetahuan saya fungsinya cuma nangkap-nangkap ya penjahat-penjahat receh, kasus-kasus misalnya masalah yang penggerbekan atau masalah cairan seseorang gitu, gerbek di hotel, itu yang saya tahu fungsinya. Tapi kalau misalnya masnya nanya gimana caranya bisa menjadi polisi atau jadi masuk polisi, ya gampang. Yang penting mas sediakan uang berapa ratus juta ya, dengan caranya mungkin kalau misalnya masnya punya lahan ya jual lahannya, dapat uang dan berikan kepada oknum yang menawarkan untuk menjadi polisi tersebut. Gampang gitu. Tapi kalau misalnya nanya fungsi polisi apa ya, hampir kebanyakan masyarakat Indonesia nggak tahu fungsi polisi itu apa. Mungkin masnya bisa nanya sama Kapolrinya gitu ya biar terjawab gitu aja sih. Bapak ini mengatakan seandainya polisi yang tertembak, siapa yang disalahkan? Mungkin Bapak ini nggak banyak baca atau kurang pengetahuannya. Ada itu formulir yang harus diisi setiap calon polisi. Surat pernyataan dari orang tua CASIS dan dari CASIS bahwa dia akan menerima segala risiko dan tidak akan mengundurkan diri. Ya, itu ditandatangani bermaterai. Coba kalian lihat. Dan seorang polisi dia akan melakukan sumpah, sumpah Tribrata dan Catur Prasetya. Kehormatan tertinggi Polri adalah berkorban jiwa dan raga. Ketika polisi meninggal dalam tugas, maka dia disebut pahlawan dan menerima kenaikan pangkat. Nah ini baru mantap ya teman-teman ya. Jadi tugas polisi itu apa ya?
kok malah ya mengeluh gitu ya teman-teman. Ini saya setuju dengan abang-abang yang pakai baju hitam ini ya teman-teman. Jadi, perlu kita sadari juga, ketika calon siswa menjalani program mulai dari perekrutan, tes pertama, ya, administrasi sampai ke pantohir, itu semua dibiayai negara dari uang rakyat, pajak rakyat. Setelah diterima, lalu digembleng dari nol sampai dilantik menjadi anggota polisi, semua itu biayanya negara. Bahkan sampai ditempatkan, ditugaskan dimanapun, itu semua biayanya negara, dan anggota Polri sudah siap dengan resiko itu. Bahkan kalian menjalani pendidikan keterampilan bela diri dan menembak. Itu duitnya dari mana? Dari pajak rakyat. Si miskin dan si kaya berkontribusi untuk kalian semua, anggota Polri. Yang kalian pakai itu, yang diberikan negara itu kepada kalian, itu semua dari pajak rakyat. Siapapun rakyat Indonesia berkontribusi kepada kalian. Makanya kalian tidak tahu diri. Ketika ada masyarakat kecil meminta tolong kepada kalian, kalian cuekin. Padahal dia berkontribusi untuk membeli kancing bajumu itu. Kompolnas malah membela polisi, mengatakan polisi sudah sesuai prosedur menangani laporan bos rental mobil. Geleng-geleng aku bacanya. Ini dia. Betul. Nah teman-teman, jadi itulah ya komentar para netizen terhadap polisi ya, oknum polisi yang mengeluh ya. Jadi kalau kalian itu enak ya, kalau ada apa-apa lapor ke polisi, kalau saya lapor ke siapa gitu teman-teman. Jadi nggak pantas ya seorang oknum polisi ini curhat di media sosial seperti itu ya teman-teman ya. Saya pernah mengalami sendiri ya teman-teman ya. Waktu itu ya saya ada di negara luar ya, negara jiran yaitu Malaysia ya. Pada waktu itu ya, ketika itu ada orang yang ribut-ribut ya. Lalu kemudian ya kita ini melapor kepada bos ya. Bos langsung telepon polisi. Polisi itu langsung datang untuk menolong. Gercep sekali teman-teman ya. Jadi saya nggak membanding-bandingkan ya, tapi ini kenyataan ya teman-teman ya. Seharusnya ya polisi Indonesia ini ya, ketika ada yaitu masyarakat ya yang ingin meminta tolong, coba deh ya, coba deh. Apalagi yang seperti peristiwa yang itu ya, yang bus rental mobil itu ya, sampai-sampai nanti Pak ada uang capek gitu ya. Ini urgent Pak, mendesak. Nanti kalau nggak cepat-cepat Pak, nanti keburu mobilnya hilang. Seperti itu ya teman-teman. Ini malah nggak ditolong. Gimana itu ya teman-teman ya. Jadi tugas bagi polisi itu melayani masyarakat ya teman-teman. Apalagi harta masyarakat itu dibawa kabur ya, dimaling seseorang. Kalau polisi itu katanya kalau tertembak gitu teman-teman ya, itu akan menjadi pahala ya, menjadi pahlawan, dan pahalanya itu sangat besar ya teman-teman. Nah maka dari itu ya, sebagai polisi ini kan sudah dijanji ya, sudah dijanji oleh negara ya, sudah disumpah untuk mengayomi masyarakat. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian ya, kalian enak tinggal lapor. Kalau saya ya, ini bukan seorang polisi yang sejati ya teman-teman. Nah teman-teman, saya juga berbelasungkawa ya. Semoga yang korban yang meninggal itu semoga diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah SWT dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.